Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai fungsi trigonometri dan grafik fungsinya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Heranti Alima, Intan Sartika Dewi, Siti Sarah Fatmawati, dan Wanda Robiatul Zahra. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan trigonometri. Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Setelah kita mengetahui apa itu trigonometri, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Seperti yang terdapat dalam gambar tersebut, ada 3 sisi unik dalam segitiga tersebut berdasarkan posisi suruh siku-siku dan sudut yang diketahui. Ketiga sisi tersebut adalah 1. Sisi yang berhadapan dengan sudut yang diketahui sebagai sisi depan atau D. 2. Sisi tempat menempelnya sudut siku-siku dan sudut yang diketahui sebagai sisi samping atau SA. Dan yang ketiga, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku sebagai sisi miring atau Mi. Berikut adalah perbandingan dua sisi segitiga siku-siku beserta nama perbandingannya, daman trigonometri. Perbandingan trigonometri satu dengan yang lain memiliki hubungan, di antaranya berkebalikan dan perbandingan. Perbandingan yang saling berkebalikan contohnya adalah sinus dan kosekan. Dua perbandingan trigonometri ini nilainya saling berkebalikan, sedangkan contoh perbandingan trigonometri yang merupakan perbandingan dari perbandingan trigonometri yang lain adalah tangen. Tangen merupakan perbandingan sinus dan kosinus. Identitas trigonometri. Jika salah satu sudut 90 derajat dan sudut lainnya diketahui, dengan demikian sudut ketiga dapat ditemukan. Karena 3 sudut segitiga bila dijumlahkan menjadi 180 derajat. Karena itu, 2 sudut yang kurang dari 90 derajat bila dijumlahkan menjadi 90 derajat. Ini sudut komplementer. Untuk selanjutnya yaitu sudut relasi kuadran 1. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Untuk sudut relasi 2, untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa, tan 90 derajat plus alfa sama dengan min kotangen alfa, dan sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa, tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Untuk selanjutnya sudut relasi kuadran 3. Untuk sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Sin 270 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Tan 270 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Selanjutnya sudut relasi kuadran 4. Sin 270 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa.
Sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Selanjutnya, tanda untuk masing-masing kuadran. Untuk kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat semuanya positif. Untuk kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat tandanya sinus positif. Untuk kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat tandanya tangen positif. Untuk kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat tandanya kosinus Positif. 1. Grafik fungsi sinus Y sama dengan A sin BX dengan X merupakan 0 derajat dan 360 derajat. Grafik fungsi sinus Y sama dengan A sin BX dengan X merupakan 0 derajat dan 360 derajat memiliki bentuk gelombang bergerak yang teratur seiring pergerakan X. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik berikut. Perubahan nilai A mengakibatkan perubahan amplitudo gelombang. Nah, jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan sin BX dengan B sama dengan 2, grafiknya akan menjadi seperti berikut. Artinya, perubahan nilai B mempengaruhi jumlah gelombang yang terbentuk. Pada grafik fungsi Y sama dengan sin 2X terbentuk 2 buah gelombang. Berdasarkan grafik tadi diperoleh sifat-sifat berikut. Simpangan maksimum gelombang atau yang biasa disebut amplitudo adalah 1. Simpangan gelombang adalah jarak dan fungsi X ke puncak gelombang. Gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. Grafik Y sama dengan sin X memiliki nilai Y maksimum sama dengan 1 dan Y minimum sama dengan min 1. Titik maksimum gelombang adalah 90 derajat dan 1, dan titik minimumnya 270 derajat dan min 1. Jika persamaan fungsi trigonometrinya diubah menjadi Y sama dengan A sin X dengan A sama dengan 2, diperoleh grafik berikut. Yang kedua, grafik fungsi kosinus Y sama dengan cos 2X dengan X merupakan 0 derajat dan 360 derajat. Pada dasarnya, grafik fungsi kosinus sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari Y sama dengan 0, sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari Y sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik berikut. Jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan cos 2X, grafiknya menjadi seperti berikut. Grafik tadi menunjukkan adanya 2 buah gelombang yang bergerak dari Y sama dengan 1. Yang ketiga, grafik fungsi tangen. Y sama dengan tan X dengan X merupakan 0 derajat dan 360 derajat. Adapun ketentuan yang berlaku pada fungsi tangen adalah sebagai berikut. Saat X menuju 90 derajat dan X menuju 270 derajat dari kanan, nilai Y sama dengan tan X menuju terhingga. Saat X menuju 90 derajat dan X menuju 270 derajat dari kiri, nilai Y sama dengan tan X menuju negatif terhingga. Berikut ini contoh grafiknya. Jika fungsi tangen diubah menjadi Y sama dengan tan 2X dengan X merupakan 0 derajat dan 360 derajat, grafiknya menjadi seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi A sama dengan 10 cm. Maka panjang sisi B adalah, untuk penyelesaiannya kita buat segitiga terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi A sama dengan 10 cm. Di sini kita menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya itu diketahui ialah 10 cm, jadi 10 per
sin A-nya itu ialah 30 derajat. Jadi 10 per sin 30 derajat sama dengan B per sin B-nya itu kan 45 derajat. Jadi B per sin 45 derajat. Nah, 10 per sin 30 derajat itu kan setengah. Jadi 10 per setengah sama dengan B per sin 45 derajat itu ialah setengah akar 2, atau bisa juga akar 2 per 2. Nah, itu sama saja. Jadi B per akar 2 per 2. Nah, jadi hasilnya ialah 10 akar 2. Jadi panjang sisi B sama dengan 10 akar 2. Nah, di sini diketahui soalnya jika tan A sama dengan 3 per 4 dengan A sudut lancip, maka 2 sin A ditambah cos A sama dengan, nah untuk penyelesaiannya kita buat segitiga terlebih dahulu. Nah, karena tan itu adalah depan per samping, maka depannya itu 3 dan sampingnya itu 4. Nah, sekarang 5 itu dari mana? Nah, 5 itu dari sin sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25. Nah, akar 25 itu ialah 5. Nah, jadi 5 itu didapat dari ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari sin dan cosnya. Nah, sin itu kan depan per miring. Jadi depannya itu 3 dan miringnya itu 5. Terus yang cos A itu ialah rumusnya samping per miring. Nah, sampingnya itu 4 dan miringnya itu 5. Jadi cos A sama dengan 4 per 5. Berarti 2 sin A ditambah cos A sama dengan 2 dikali 3 per 5 ditambah 4 per 5. Nah, sama dengan 10 per 5. 10 per 5 itu hasilnya ialah 2. Jadi, jika tan A sama dengan 3 per 4, maka 2 sin A ditambah cos A sama dengan 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sudut-sudut berelasi. Soal yang pertama, berapakah nilai dari sin 20 derajat cos 50 derajat per cos 70 derajat sin 40 derajat? Jawab, karena di sini sinnya 20 derajat, maka kita pakai sin 90 dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Jadi sama dengan sin 90 dikurangi alfanya 70 supaya hasilnya menjadi 20. Cos ini juga sama, 90 dikurangi 40 per yang ini kita tulis kembali, cos 70 derajat sin 40 derajat. Sin 90 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan cos 70 derajat. Cos 90 dikurangi 40 derajat sama dengan sin 40 derajat. Jadi hasilnya adalah 1. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di sini soalnya tentukan nilai dari x supaya sin 2x ditambah 30 derajat sama dengan cos x ditambah 15 derajat. Nah, langkah pertama kita harus mengubah cos ini menjadi bentuk sin dengan memakai rumus cos alfa sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Kita masukkan cos x ditambah 15 derajat sama dengan sin 90 dikurangi alfanya, berarti ini x ditambah 15 derajat. Jadi hasilnya sin 75 derajat dikurangi x. Nah, kalau bentuknya sudah menjadi sin, kita masukkan lagi ke dalam soal yang tadi. Sin 2x ditambah 30 derajat sama dengan sin 75 derajat dikurangi x. Kita coret karena ini sin, ini sin.
kita 2x ditambah 30 derajat sama dengan 75 derajat dikurangi x. Kita pindah ruas, yang x asalnya negatif pindah ke sini menjadi positif. Jadi 2x ditambah x sama dengan 75 derajat, ini harusnya ya, maaf, dikurangi 30 derajat. Yang asalnya positif dipindah ruas menjadi negatif. Jadi 2x ditambah x sama dengan 3x sama dengan 75 derajat dikurangi 30 sama dengan 45 derajat. Jadi x sama dengan 45 derajat dibagi 3 sama dengan 15 derajat. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 15 derajat. Baik, di sini saya akan membahas contoh soal mengenai grafik fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama. Di sini terdapat soal, gambarkan grafik fungsi y sama dengan 4 sin 2x. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu amplitudo atau yang dilambangkan dengan A besar. Amplitudonya sama dengan 4, yaitu angka di depan sin. Yang kedua, periode atau dilambangkan dengan T. Periode sama dengan 360 derajat per K. K-nya yaitu 2. Jadi sama dengan 360 derajat per 2 sama dengan 180 derajat. Terus kita tentukan titik maksimum atau yang dilambangkan dengan Y max sama dengan mutlak A ditambah C. Sama dengan A-nya itu 4 ditambah C, karena di sini nggak ada jadi 0. Sama dengan 4. Terus titik minimum atau dilambangkan dengan Y min sama dengan minus mutlak A ditambah C sama dengan jadi hasilnya negatif 4. Terus selanjutnya itu bentuk dasar, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian kita tentukan nilai X, yaitu bentuk dasar dibagi K, yaitu tadi K itu 2. Jadi bentuk dasar 0 dibagi 2 sama dengan 0, 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat, 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat, 270 derajat dibagi 2 sama dengan 135 derajat, dan 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita buat tabel. X-nya sudah kita dapat tadi, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat. Terus kita cari Y. Y sama dengan 4 sin 2X. X-nya yaitu ini. Jadi untuk X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4 sin 2 dikali 0 derajat. Jadi tetap sin 0, yaitu hasilnya 0. 0 dikali 4, 0. Terus untuk X-nya 45 derajat. Y sama dengan 4 sin 2 dikali 45 derajat, berarti sin 90. Sin 90 derajat sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Terus untuk X sama dengan 90 derajat. Y sama dengan 4 sin 2 dikali 90 derajat. Sama dengan 4 sin 180. Sin 180 sama dengan 0 dikali 4 sama dengan 0. Kita lanjut, untuk X sama dengan 135 derajat. Y sama dengan 4 sin 2 dikali 135 derajat sama dengan 4 sin 270 derajat. Sin 270 derajat sama dengan negatif 1 dikali 4, jadi negatif 4. Dan yang terakhir, untuk X sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 4 sin 2 dikali 180 derajat. Jadi Y sama dengan 4 sin 360 derajat. Sin 360 derajat sama dengan 0. Jadi 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan
yang nilai pertama 0 dan yang terakhir 0, berarti tabelnya sudah benar. Jadi maksudnya nilai yang awal dan akhir harus sama, bukan harus 0 ya. Nah, kemudian nilai dari tabel ini akan membentuk koordinat x, y. Jadi 0 derajat, 0, 45 derajat, 4, 90 derajat, 0, 135 derajat, minus 4, dan 180 derajat, 0. Nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, titik yang ini kita sebut dengan titik minimum. Dan yang ini adalah titik maksimum. Kemudian dari 0 derajat sampai 180 derajat itu disebutnya periode. Dan yang ini adalah amplitudo. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.